Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Indah Bella Pratiwi dengan NIM 26050119348. Saya dari Oceanografi kelas A di Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini, untuk memenuhi responsi praktikum pemodelan oceanografi, saya akan mempresentasikan bab-bab yang telah dipelajari pada praktikum pemodelan oceanografi. Nah, berikut ini ada beberapa bab-bab yang dipelajari pada praktikum pemodelan oceanografi. Yang pertama ini ada adveksi satu dimensi, yang nanti akan kita bahas tentang pengertian persamaan, pendekatan, serta diskretisasinya. Kemudian terdapat difusi satu dimensi, yang nanti akan dibahas pengertian persamaan dan diskretisasi. Kemudian ada adveksi difusi dua dimensi, nanti dibahas tentang persamaan, diskretisasi, serta kegunaannya. Kemudian terdapat model hidrodinamika satu dimensi, yang nanti akan dibahas pengertian serta penyelesaiannya. Yang pertama ini ada adveksi satu dimensi. Jadi di sini juga sudah ada pengertiannya ya. Adveksi itu merupakan peristiwa bergeraknya material polutan akibat terbawa oleh gerakan partikel air. Nah, sebelum masuk ke adveksi itu, di sini ada aliran air yang masuk ke dalam suatu pembatas aliran yang sempit ini. Dia juga memiliki kecepatan. Dan di sini dituliskan, andaikan terdapat sebuah polutan dan aliran polutan tersebut terbawa ke hilir tanpa adanya proses difusi sedikit pun, berarti kecepatannya itu adalah konstan. Dan untuk masa persamaan dapat ditulis menjadi seperti ini, U sama dengan CU. Kemudian dari persamaan tersebut juga diperoleh UT, itu ada waktunya ya, itu ditambah CU sama dengan 0. Jadi persamaan di atas itu, persamaan ini disebut dengan persamaan transport. Nah, persamaan transport sendiri itu ada dua. Yang pertama itu ada adveksi, juga ada difusi. Nah, kali ini kita akan membahas tentang adveksi dulu. Tadi sudah pengertiannya sedikit. Kalau misalkan itu, adveksi itu merupakan pengangkutan suatu zat dengan gerakan massal. Dan sifat-sifat zat itu terbawa bersamanya. Umumnya sebagian besar zat affected itu berupa fluida. Nah, sifat-sifat yang dibawa oleh zat affected itu adalah sifat-sifat yang kekal seperti energi. Contoh adveksi itu adalah pengangkutan polutan, semut, atau lumpur di sungai oleh air curah yang mengalir ke hilir. Itu salah satu contoh dari adveksi. Kemudian lebih singkatnya itu, adveksi itu memiliki pengertian sebagai mekanisme perpindahan perubahan massa suatu materi dari suatu titik ke titik lainnya. Jadi dikarenakan dia itu terbawa oleh alirannya. Nah, persamaan adveksi itu yang satu dimensi ini memodelkan pergerakan suatu konsentrat dalam cairan yang mengalir dengan asumsi konsentrat tersebut tidak mengalami difusi di dalam cairannya. Nah, dia itu memiliki persamaan sebagai ini, dou F per dou T sama dengan minus U dou F per dou X. Nah, F-nya itu sebagai konsentrasi suatu zat, T-nya itu sebagai waktu, U-nya itu sebagai kecepatan yang tadi itu disebut konstannya. Kemudian dou F-nya itu, ya, F-nya itu konsentrasi dan X-nya itu adalah arah sumbu. Di sini arah sumbunya adalah arah sumbu horizontal. Nah, penyelesaian dari persamaan adveksi itu ada dua sebenarnya pendekatannya, yakni eksplisit dan implisit. Nah, dari eksplisit itu ada tiga, yakni XPCS, leapfrog, dan juga upstream. Kemudian dari implisitnya itu ada Crank-Nicolson. Selanjutnya, yang pertama ini diskretisasi eksplisit dengan FPCS. Nah, ditinjau dari persamaan selisih, dari persamaan adveksi dengan selisih maju terhadap waktu dan selisih pusat terhadap ruang. Kita bisa lihat di sini, ini persamaan adveksinya, dia ini selisih maju terhadap waktu dan selisih pusat terhadap ruang. Selanjutnya, karena tadi itu eksplisit ya, oke, ini penyelesaiannya, karena tadi eksplisit, jadi penyelesaian pendekatan eksplisit dan implisit itu, perbedaannya itu, kalau implisit itu, dia itu lebih rumit perhitungannya, tapi dia tidak memiliki syarat batas, dan umumnya itu dia lebih panjang penyelesaiannya. Sedangkan kalau misalnya eksplisit itu dia lebih cepat penyelesaiannya dan tidak rumit, tapi dia itu memiliki syarat batas. Nah, syarat batas dari kriteria stabilitas, kriteria stabilitas. Nah, kriteria stabilitas dari FTCS ini sebagai berikut. Alpha delta T per delta X itu kurang dari sama dengan setengah atau 0,5. Selanjutnya, diskretisasi dengan leapfrog. Jadi masih dengan eksplisit, indeks M-nya itu terhadap waktu, I-nya itu terhadap ruang, dan U-nya itu konstan. Dengan pendekatan beda hingga bersama adveksi satu dimensi dapat didiskretisasi sebagai berikut.
dan penyelesaian seperti ini. Selanjutnya, terdapat, oh ya, masih diskritisasi dengan leapfrog, itu untuk n-nya itu sama dengan 0, yang tadi itu n itu sebagai waktu, dia kan di sini dia pendekatan beda hingga, kalau misalkan dia n sama dengan 0, maka penyelesaiannya menjadi seperti ini. Selanjutnya didiskritisasi dengan upstream. Jadi metode ini menggunakan pendekatan maju untuk turunan terhadap waktu, sedangkan untuk turunan terhadap ruang itu dia itu melihat arah kecepatannya. Jadi kalau arah kecepatannya itu atau u-nya ini lebih dari 0, maka turunan terhadap ruang itu menggunakan beda mundur atau backward space. Terus kalau misalkan dia U-nya kurang dari 0, itu kebalikannya dia itu menggunakan pendekatan beda maju atau forward space. Nah, misalkan persamaan adveksi ini sebagai berikut. Ini sama aja ya, cuma bedanya ini F dan di sini H. Kemudian kita bisa lihat kalau U-nya itu lebih besar dari 0, turunan terhadap ruangnya menggunakan pendekatan beda mundur. Nah, ini I-nya dia menggunakan pendekatan beda mundur ya. Nah, dia menemukan penyelesaian seperti ini. Terus kalau misalkan U-nya kurang dari 0, dia I-nya ini menggunakan pendekatan beda maju. Nah, sama seperti yang tadi, dia itu kan eksplisit, jadi dia memiliki kriteria stabilitas. Nah, kriteria stabilitasnya itu adalah lambda sama dengan U delta T per delta F kurang dari sama dengan 1. Ini adalah kriteria stabilitas menggunakan upstream. Oh ya, kalau tadi kan ini dia U-nya itu lebih besar sama dengan 0, ini juga U-nya kurang dari sama dengan 0. Kalau misalkan digabung akan menjadi seperti ini, di mana kriteria stabilitasnya itu masih sama seperti ini. Oke. Setelah adveksi, ini ada difusi satu dimensi. Difusi satu dimensi ini memiliki pengertian sebagai berikut: pergerakan bersih partikel dari daerah di mana konsentrasi partikel itu lebih tinggi ke daerah di mana konsentrasinya itu lebih rendah. Ini pengertian dari difusi. Selanjutnya, oh ya, ini ada pengertian lebih panjangnya. Jadi adveksi difusi itu merupakan pergerakan sebuah partikel yang terbawa oleh fluida. Nah, pada persebaran polutan, difusi itu adalah peristiwa bergeraknya material polutan akibat peristiwa gerakan Brownian dari molekul polutan dalam fluida yang menyebabkan tersebarnya polutan tersebut. Itu dalam persebaran polutan. Lalu difusi itu proses transport massa karena adanya gradien konsentrasi yang berbeda, sama kayak ini yang tadi dibilang partikel dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Ini juga di mana akan bergerak dari konsentrasi yang tinggi menuju konsentrasi yang rendah. Dan ketika ada gradien dalam konsentrasi tersebut, itu maka akan ada difusi. Oke, selanjutnya ini persamaan untuk difusi satu dimensi. Sama seperti tadi kalau adveksi, ini dou F-nya itu adalah konsentrasi suatu zat terlarut, T-nya adalah waktu. Nah, AD ini adalah koefisien difusi, di mana koefisien difusi ini merupakan konstanta probabilitas, proporsionalitas antara flux spesies tertentu dengan gradien konsentrasi dari spesiesnya. Jadi itu merupakan pengertian dari koefisien difusi. Nah, ini masih sama, X-nya itu adalah arah sumbu horizontal, T-nya itu adalah waktu. Karena ini masih satu dimensi ya. Nah, selanjutnya difusi itu bisa didiskritisasi dengan metode eksplisit juga implisit. Nah, kalau misalnya eksplisit ini salah satunya ini bisa menggunakan FTCS untuk turunan beda maju untuk turunan waktu dan beda pusat untuk turunan ruang. Nah, bila indeks n ini waktu, r ini waktu, dan i ini untuk ruang, dan ad ini dianggap konstan, maka persamaan difusinya itu dapat didiskritisasi sebagai berikut. Nah, tadi kan di sini ada A ya, ada alfa, terus, nah kalau di sini alfanya itu sama dengan AD dikali delta T per delta X kuadrat. Sama, karena dia pakai eksplisit, dia mempunyai kriteria stabilitas. Nah, kriteria stabilitasnya ini adalah alfa sama dengan AD dikali delta T per delta X kuadrat kurang dari sama dengan setengah atau 0,5. Selanjutnya implisit. Sebenarnya implisit ini caranya juga lumayan panjang, dan di sini metode ini menggunakan beda maju menggunakan Craig Nicholson ya. Jadi metode ini menggunakan beda maju untuk waktu dan beda pusat untuk ruang, dan didekati dengan harga rata-rata langkah waktu ke n plus 1 dan ke n. Maka persamaannya didiskritisasi menjadi seperti ini. Kemudian dalam perhitungannya juga persamaannya berubah menjadi seperti ini, di mana alfanya itu D dikali delta T per 2 delta X. Ini dari persamaannya ini itu nanti bisa ditemukan juga matriks SPL-nya. Dan itu masih panjang lagi.
Oke, selanjutnya ini di bab ketiga ini, di modul 3 ini terdapat adveksi difusi dua dimensi. Sebelumnya udah dikasih tahu adveksi itu apa dan difusi itu apa. Kemudian, nah ini gabungan dari dua proses ini ya. Ini ada adveksi dan difusi. Untuk satu dimensinya, dia itu dou F per dou T-nya itu sama dengan minus U dou F per D. Dou X tambah AD dou kuadrat F per dou X kuadrat. Ini merupakan persamaan adveksi difusi satu dimensi. AD-nya ini menggambarkan difusi, U-nya ini menggambarkan adveksi. Masih sama pengertiannya juga. Oke, selanjutnya persamaan adveksi difusi satu dimensi. Ini bisa dideskritisasi dengan menggunakan metode eksplisit. Nah, metode eksplisit ini, dia ini terbagi. Jadi untuk eksplisit upstream itu untuk adveksi, sedangkan kalau misalkan untuk difusi itu pakai FTCS atau beda maju untuk waktu dan beda pusat untuk ruang. Nah, kalau misalkan N-nya waktu, I-nya itu ruang, dan AD-nya itu konstan, maka persamaannya itu menjadi seperti ini. Ini untuk adveksi difusi satu dimensi. Kemudian, adveksi difusi satu dimensi. Oke, di sini kan, ini kan ada alfa ya, maka dia itu jadi AD dikali delta T per delta X kuadrat, dan lambdanya itu merupakan U dikali delta T per delta X. Nah, untuk menyelesaikan persamaan difusi dan metode beda hingga eksplisit sebelumnya, itu diperlukan suatu syarat stabilitas. Jadi, persamaan adveksi difusinya ini memiliki syarat stabilitas, ini 2 alfa ditambah lambda kurang dari sama dengan 1. Ini merupakan syarat stabilitas dari adveksi difusi. Kemudian, tadi udah satu dimensi, sekarang ini dua dimensi. Nah, adveksi difusi dua dimensi, ini ada pertambahan, karena dia udah dua dimensi, jadi ini ada pertambahan Y-nya dengan V-nya, dan kalau misalkan di difusinya ini ada Y-nya juga. Masih sama juga pengertiannya. Oke, selanjutnya, nah persamaan adveksi difusi dua dimensi ini masih sama. Ini bisa didiskritisasi dengan metode eksplisit. Nah, untuk metode eksplisitnya ini dibagi menjadi satu-satu. Jadi kalau misalkan adveksinya ini dia pakai eksplisit upstream. Nah, jadi seperti ini. Kemudian kalau misalkan difusi itu dia menggunakan FTCS. Nah, dia pakai FTCS nih. Terhadap maju terhadap ya maju untuk waktu, beda pusat untuk ruang. Nah, kalau misalkan udah nih adveksinya segini dan difusinya segini, maka pas digabung bersama diskritisasi dari adveksi difusi dua dimensi itu menjadi seperti ini nih. Seperti yang di bawah ini. Oke, selanjutnya. Tadi kan kalau misalkan satu dimensi itu cuma 2 alfa ditambah lambda kurang dari sama dengan 1. Nah, karena ini dia 2 dimensi, maka syarat stabilitasnya berubah, di mana menjadi 2 alfa X ditambah 2 alfa Y, tambah lambda X ditambah lambda Y, kurang dari sama dengan 1. Nah, di mana bisa dilihat alfa X-nya itu AD delta T per delta X kuadrat, ini Y-nya yang beda, lambda X-nya itu U delta T per delta X, sama juga di sini, ini Y-nya yang beda, sama V-nya kalau ini yang beda. Oke, ini merupakan pemodelan, salah satu contoh pemodelan dari persamaan adveksi difusi dua dimensi. Bisa kita lihat. Nah, ini salah satu pemodelannya. Nah, kalau misalkan ini misalkan C atau adveksinya itu dan AD-nya itu memiliki nilai, dia akan bergerak seperti ini. Nah, kalau misalkan C-nya itu bernilai 0 dan AD-nya itu dia punya nilai, atau kita anggap dia bernilai 1, maka nanti ini yang mempengaruhi pergerakannya itu hanya proses, akan mempengaruhi proses difusinya. Jadi nanti dia itu nggak bergerak, karena tadi kan C-nya itu 0 ya, C itu tuh di dalamnya itu ada perhitungan U sama V, jadi ada arahnya. Jadi kalau misalkan cuma ada nilai AD-nya, tidak ada nilai C-nya, maka dia itu akan tidak bergerak, tapi hanya mengalami proses difusi. Dan sebaliknya, kalau misalkan AD-nya itu 0 dan C-nya itu dia bernilai, maka dia itu akan memiliki pergerakan, tapi tidak mengalami proses difusi. Seperti itu. Kalau ini dua-duanya ini punya nilai AD dan C-nya. Jadi dia bergerak juga mengalami proses difusi.
Oke, selanjutnya kegunaan adveksi dan difusi dua dimensi. Jadi pada bidang pemodelan oceanografi khususnya, persamaan difusi adveksi ini dapat digunakan untuk melakukan pengkajian terhadap distribusi salinitas dan suhu permukaan air. Nah, selain itu juga adveksi difusi ini digunakan untuk mempelajari transport polutan, karena kan tadi pergerakan polutan ya, difusi adveksi ini melalui persamaan transport, di mana persamaan ini adalah persamaan gelombang yang menjelaskan mekanisme transportasi suatu substansi yang mengalir pada fluida dengan arah tertentu. Nah, di sebelah kanan ini salah satunya itu ada, di sebelah kanan ini salah satunya itu ada tumpahan minyak, dan tumpahan minyak itu di laut biasanya menggunakan persamaan atau pemodelan dari adveksi difusi dua dimensi. Jadi, dia ini akan menggambarkan pergerakan dari polutannya, yaitu adveksi, dan juga proses difusinya. Dan biasanya kalau misalnya untuk adveksinya itu dibutuhkan data-data seperti arus, gelombang, pasang surut. Nah, kalau misalkan difusinya ini biasanya dibutuhkan data dari minyaknya itu ya, dari polutannya. Karena kan dia tadi difusi itu perbedaan konsentrasi kan dari tinggi ke rendah. Jadi nanti akan dibutuhkan data dari si minyaknya ini. Kalau misalkan dia menggunakan pemodelan adveksi difusi untuk tumpahan minyak di laut. Selanjutnya yang terakhir ini adalah model hidrodinamika satu dimensi. Model hidrodinamika itu apa sih? Jadi dia itu merupakan simulasi dari suatu aliran yang didasarkan pada persamaan matematik. Jadi didasarkan pada persamaan matematik untuk menggambarkan fenomena fisik aliran dan penyelesaian persamaan matematika secara numerik. Pemodelan hidrodinamika adalah studi tentang fluida yang bergerak. Maka dari itu, banyak digunakan untuk menyimulasikan variasi tinggi muka air laut dan aliran arus dengan beberapa parameter hidrooceanografi. Jadi, model hidrodinamika ini simulasi dari persamaan matematika. Jadi, dia didasarkan dari persamaan matematika, dan dia juga berkaitan dengan fluida, karena pemodelan hidrodinamika itu studi tentang fluida yang bergerak. Jadi, itu banyak digunakan di bidang oceanografi, sama ini contohnya untuk menghitung variasi tinggi muka air laut dan aliran arus, dan beberapa parameternya itu dimasukkan biasanya seperti arus, gelombang, pasang surut, dan angin bisa biasanya, dan lain sebagainya. Jadi kemudian model hidrodinamika ini didasarkan pada deskripsi proses-proses yang mempengaruhi sirkulasi dan pencampuran massa air. Jadi model hidrodinamika ini dia itu punya banyak proses, jadi didasarkan pada proses-proses yang mempengaruhi sirkulasi dan pencampuran massa air. Nah, model juga dibangun dari hukum konservasi massa atau kontinuitas, dan persamaan kontinuitas, dan hukum momentum. Nah, dari model hidrodinamika ini dibutuhkan juga asumsi skenario karena berkaitan dengan proses. Karena kan tadi sudah disebutkan kalau misalkan model hidrodinamika ini didasarkan pada banyak deskripsi proses-proses, jadi dibutuhkan juga asumsi atau skenario untuk menggambarkan proses-proses tersebut. Oke, ini persamaan model atau persamaan pembangunnya. Yang pertama ini ada momentum, dan kedua ini ada kontinuitas. Persamaan model hidrodinamika itu banyak bentuknya, dan tapi sama, dia itu memiliki persamaan pembangun, momentum, dan kontinuitas. Nah, di sini itu bisa kita lihat ya, ini untuk momentumnya, jadi U-nya ini terhadap waktu, kemudian juga ini ada terhadap ruangnya, terhadap U dan V, itu terhadap ruangnya, sedangkan ini yang kecepatan terhadap waktu. Terus kalau misalkan ini adalah kontinuitas. Tadi kan disebutkan juga kalau misalkan model hidrodinamika itu butuh asumsi atau skenario. Jadi, misalkan skenario yang kita mau atau kita asumsikan di persamaan kontinuitas ini, airnya itu adalah incompressed atau tidak bisa dikompres. Jadi kita bisa mengasumsikannya seperti itu, dan kita bisa mendapatkan viskositas atau rho-nya itu menjadi 0. Dan itu sih salah satu contoh dari asumsi atau skenario yang digunakan pada persamaan model hidrodinamika. Oke, selanjutnya persamaan model hidrodinamika seandainya dinyatakan secara sederhana dalam satu dimensi, maka dibentuk seperti ini. Dou U per dou T sama dengan min G H dou zeta per dx. Nah, dengan asumsi bahwa gesekan angin dan gesekan dasar itu diabaikan, serta friksi horizontal dianggap kecil atau diabaikan, sehingga suku-suku ini dapat dihilangkan. Nah, persamaan kontinuitas satu dimensinya itu dinyatakan sebagai berikut. Dou U per dou X ditambah dou zeta per dou T sama dengan 0. Kemudian didapatkan juga persamaan pengatur fluidanya itu seperti ini. Dou U per dou T tambah G dou zeta per dou X sama dengan 0, serta dou zeta per dou T tambah H dikali dou U per dou X sama dengan 0. U itu merupakan kecepatan sesaat, Z-nya itu elevasi, kemudian H itu sama dengan
D ditambah zeta, dan itu merupakan kedalaman terukur yang konstan terhadap ruang. G-nya itu merupakan koefisien gravitasi bumi. Karena ini masih persamaan pengatur fluida, ini juga bisa diubah menjadi persamaan transport. Nah, di mana kalau misalkan diubah menjadi persamaan transport, itu UT-nya sama dengan U dikali H. Nah, yang kemudian mengubah bentuk persamaan sebelum ini menjadi ini, di mana dou UT per dou T tambah G dou zeta per dou X sama dengan 0, dan dou zeta per dou T tambah H dou UT per dou X sama dengan 0. Ini bukan persamaan formula transport ya, persamaan transport dari model hidrodinamika. Nah, diskretisasi model hidrodinamika satu dimensi itu dapat diselesaikan dengan menggunakan metode beda hingga eksplisit, metode eksplisit beda hingga maju untuk turunan terhadap waktu dan beda tengah untuk turunan terhadap ruang, sehingga setelah didiskretisasi diperoleh ini untuk persamaan momentumnya, jadi UN setengah J bla bla bla, kemudian persamaan kontinuitasnya zeta n plus 1 sama dengan zeta min H bla bla bla. Dalam model hidrodinamika satu dimensi itu juga dikenal dengan nilai awal dan syarat batas. Nah, nilai awalnya ini ada zeta A dikali cos Kx min sigma dikali T. Nah, karena nilai awal T-nya itu sama dengan 0, maka persamaannya itu berubah. Jadi kan karena ini tadi T-nya itu, nilai awalnya itu T-nya 0, jadi berubah menjadi ini zeta dikali A dikali cos Ki dikali delta X. Nah, kemudian untuk solusi analitik kecepatannya itu dirumuskan sebagai ini. Jadi U-nya itu sama dengan A dikali CO per H dikali cos, dan seterusnya. Karena sama, kalau misalkan ini kan solusi analitik kecepatan. Kalau misalkan dia T-nya sama dengan 0, maka dia ini akan berubah menjadi, menjadi seperti ini. Saat T-nya sama dengan 0, di mana A-nya itu merupakan amplitudo dan CO-nya itu merupakan kecepatan gelombang di perairan dangkal. Nah, ini setelah itu kita juga bisa mengetahui syarat batas di hilir di gridnya itu pada saat 0, diberikan elevasinya itu sebagai begini. Zeta n plus 1, 0 sama dengan A cos, karena tadi gridnya 0 ya. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, sedangkan untuk syarat batas di hulu atau di IMAX itu diberikan Zeta n plus 1 per IMAX itu sama dengan A dikali CO per HN1 dikali IMAX dan seterusnya. Itu merupakan syarat batas. Yang tadi ini nilai awal, dan ini adalah syarat batasnya. Nah, untuk model hidrodinamika sendiri, dia ini memiliki kelemahan. Nah, kelemahannya itu yang pertama ini butuh banyak data. Karena tadi di awal dijelaskan bahwa dia ini mempunyai banyak proses-proses yang terjadi ya. Jadi dia ini membutuhkan banyak data dan mudah error saat perhitungan aliran yang kritis. Nah, misalkan menghitung di dasar-dasar sungai atau di pinggir-pinggir sungai itu akan banyak proses dan mengakibatkan banyak perhitungan-perhitungan aliran yang bisa membuat model itu menjadi lebih mudah error. Selain itu, simulasinya membutuhkan time step yang kecil dan waktu running kalkulasinya lama. Jadi kalau misalkan dibuat model hidrodinamika itu membutuhkan time step yang kecil, nggak bisa dalam jangka waktu yang panjang, karena nanti mudah error, juga kan banyak perhitungan juga, dan waktu runningnya juga lama dari model hidrodinamika satu dimensi ini. Baik, sekian presentasi dari saya. Kalau misalnya ada kekurangan, mungkin bisa dikomen di bawah, dan terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.